Angkatan 9 Kabupaten Jember akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Wike Widayanti dari UPTD Satuan Pendidikan SDN Bangsasari 2. Saya Adi Jatmiko dari UPTD Sadik SDN Sidomekar 7. Saya Dedi Irawan dari SMK Negeri 8 Jember. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wike. Waalaikumsalam Pak Dedi. Gimana kabarnya, Bu Wike? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja Pak. Alhamdulillah di cuaca yang segar ini karena turun hujan, Bu Wike. Habis hujan ya Pak. Bu Wike mungkin hari ini akan melakukan proses coaching ya bersama dengan rekannya nanti. Di sini saya akan melakukan observasi terkait tentang coaching Bu Wike nanti. Iya. Apakah Bu Wike siap untuk saya berikan pertanyaan tentang observasi hari ini? Insya Allah siap Pak Oh, Dedi. terima kasih Bu Wike. Yang pertama yaitu Bu Wike, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama seperti ini Bu Wike, tentang rubrik penilaian. Ya, kita hari ini pada coaching, kita hari ini ada coach dan coach yang akan saya amati. Ya, yang pertama yaitu nilai dengan rubrik penilaian yang apakah sudah sesuai dengan alur tirta ataupun belum. Kemudian apakah Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach nantinya? Ya, dengan bagaimana respon Ibu untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu selaku coach, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching nanti, diantaranya kemitraan proses, korelatif, dan menghasilkan potensi. Ya, yang pertama pertanyaannya sebelum nanti coaching Ibu Wike, apakah kompetensi apa yang akan Ibu Wike kembangkan ketika coaching hari ini? Baik Pak Dedi, jadi yang pertama itu nanti yang ingin saya kembangkan adalah present atau kehadiran penuh dari coachee dan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Seperti itu. Ya, terima kasih. Kemudian di sini kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi nantinya? Bagian spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang terakhir ya Ibu Wike, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu peroleh dalam proses coaching kali ini? Jadi saya itu ingin, coachee saya ini nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya, permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut Pak Dedi. Oke, begitu ya kiranya. Iya. Demikian dulu ya Bu praktasa observasi hari ini. Semoga nanti proses coachingnya terhadap coaching berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Selamat Dedi. melakukan coaching Ibu Wike. Insya Allah, Semangat siap. ya. Assalamualaikum Bu Wike, Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Adi, gimana kabarnya nih Pak Adi? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Tumben Pak Adi ini mencari saya ini tadi. Iya. Kira-kira wajahnya Pak Adi raut-rautnya kok seperti ada masalah? Saya tadi malam Bu sudah berpikir saya itu harus segera menemui jenengan. Gitu. Karena ada sesuatu hal yang di benak saya itu sekarang mengganjal dan perlu saya utarakan pada jenengan. Gitu ya. Jadi saya mencari tadi mulai pagi, Bu Wike, saya lihat masih ngajar, oh nanti aja. Terus sekarang sudah ada waktu kayaknya longgar ya Ibu ya. Alhamdulillah anak-anak sudah pulang. Ini saya hanya isi administrasi tadi di kelas untuk jurnal. Nggak ngerjakan bos Bu ya. Ini masih libur Pak untuk bosnya, jadi
Nanti kalau sudah pencairan baru sibuk lagi Bapak. Kalau ada waktu, alhamdulillah. Iya Pak. Kira-kira Pak Adi juga sudah free nih? Nggak ada? Sudah Bu. Alhamdulillah. Pak Adi mencari saya ini pasti ada sesuatu yang diobrolkan Nggih. Pak. Ada sesuatu yang menjadi pikiran di saya Bu mulai kemarin sebenarnya. Cuman saya tahan-tahan, kayaknya ini tambah lama nanti tambah enggak selesai permasalahan saya. Oke, kira-kira dari yang kita obrolkan nanti apa tujuan Pak Edi? Pak Adi ini untuk ngobrol dengan saya ini tujuannya apa? Ya, tujuannya gini Bu, agar permasalahan saya ini nanti dapat teratasi Bu. Apa yang saya solusi yang saya cari nanti. Jadi Pak Adi ingin mendapatkan solusi ya dari Iya. permasalahan yang sedang Pak Adi hadapi Iya. sekarang ini. Oke, apa namanya, masalah Pak Adi ini kalau boleh tahu apa? Nah, gini Bu, saya tuh kan ngajar kelas 3. Sedangkan kelas 3 itu kan masa transisi ya antara kelas rendah dengan kelas tinggi. Betul. Di kelas saya itu ada salah satu anak itu yang saya lihat itu gaya belajarnya itu kinestetis. Namun anak ini over, berlebihan. Jadi Aktif gitu ya. iya, sangat aktif. Namun dia tidak bisa membaca, tidak bisa. Kemudian menulis juga belum bisa. Kemudian saking aktifnya itu, ketika saya suruh nulis, suruh baca, sebentar aja sudah jalan-jalan ganggu temannya, satunya pensilnya diambil, waktu nulis itu diambil, kemudian penghapusnya juga diambil, kemudian jalan lagi ke teman satunya gitu, jawil seperti itu, dijawil, kemudian bahkan istilahnya diganggu Bu, terus sampai lama Bu kayak gitu kejadian. Sudah saya ingatkan, sudah saya tetap saja, nantinya kan mengganggu Ibu dalam pembelajaran itu. Anak tersebut bisa mengganggu teman-temannya yang lain dengan overnya tadi itu. Jadi nggak langsung nulis, namun jalan-jalan ganggu, nanti pelajaran jadi nggak kondusif Ibu. Seperti itu Bu masalah saya. Walah, jadi Pak Adi ini merasa bingung dengan salah satu siswanya yang dia itu sangat aktif sekali, tapi untuk menyerap pembelajaran sulit dan suka jahil ke temannya. Oh, seperti itu. Karena kan kalau kelas 3 Ibu belum bisa baca, itu kan beban buat saya. Nantinya di kelas 4 bagaimana? Sudah kelas tinggi, si anak tersebut kok belum bisa baca, nulisnya juga belum lengkap ya, kalimatnya itu, dan saya beban Bu. Nanti guru yang kelas 4 bagaimana nih? Kok enggak bisa seperti yang lain? Oke. Jadi tadi Pak Adi bilang salah satu murid Pak Adi yang super ini ya Pak, kita bilang super ya. Super ini sangat mengganggu teman yang lain dan menjadikan pembelajaran tidak kondusif. Lalu menurut Pak Edi, idealnya siswa di kelas itu harus bagaimana Pak? Ya, idealnya itu menurut saya di kelas itu kan anak-anak harus kondusif. Pembelajaran itu harus tenang, harus nyaman. Jadi agar anak yang lain ini tidak terganggu oleh salah satu siswa tadi. Jadi mereka bisa menerima pelajaran yang saya berikan dengan baik, sehingga langsung disuruh mengerjakan tanpa ada gangguan seperti tadi itu. Oke. Jadi menurut Pak Adi, apakah Pak Adi ini sudah melakukan pendekatan kepada siswa tersebut? Apa yang Pak Adi lakukan pada siswa tersebut?
Kemarin saya sempat ini Bu, siswa tersebut saya dudukkan di sebelah saya, dekat saya, agar itu langkah awal Bu, saya dudukkan di dekat saya, agar dia itu dapat saya kontrol Bu. Kalau dekat kan enak kan gitu. Iya, betul sekali. Itu langkah awal Bu. Kemudian berikutnya saya juga ini ke wali muridnya Bu. Saya ini cerita juga, iya, mendekati, dan saya ajak ngobrol, saya datangi, saya panggil juga pernah Bu ke sekolah menemui saya. Saya juga pernah datang langsung ke rumahnya, melihat di rumahnya seperti apa, apakah orang tua itu perhatian kepada dia, atau bagaimana, biar saya itu tahu Bu tiap harinya itu bagaimana anak tersebut. Itu yang pertama saya lakukan Bu. Nah, selain tempat duduknya di sebelah saya, biar saya lebih fokus. Kemudian yang kedua itu tadi Bu, dengan orang tuanya sudah saya lakukan, ya, pendekatan pada orang tua sudah saya lakukan. Oke. Nah, dari misalkan dari usaha Pak Adi tadi ya, misalkan kita prosentase. Kita prosentase usahanya Pak Adi tadi kira-kira sudah mencapai berapa? Saya kalau dinilai di persentase Bu ya, itu sekitar 70%. Oke. Kira-kira berapa persentase usaha dari Pak Adi ini yang ingin Pak Adi capai? Paling tidak untuk sementara ini Bu ya. Ini ya saya enggak mau langsung tinggi-tinggi. Kan butuh proses dulu. Yang penting ada perkembangan dulu. Paling tidak 80 atau sampai 85%. Oke, seperti itu. Oke. Baik. Kira-kira pendekatan kepada siswa dan wali murid tadi pasti selain dari pendekatan ke siswa dan wali murid tadi pasti ada cara lain nih. Kira-kira ada cara lain apa untuk mencapai tujuan tersebut? Gini, saya kemarin sudah ini ya, langkah-langkahnya tadi tadi itu selain ke orang tua, saya juga kolaborasi dengan wali kelas 4 yang kelas tinggi ini. Nah, karena begini Bu, jadi usaha saya tadi biar tahu Bu. Jadi jika nanti si anak tersebut naik ke kelas 4, jadi wali kelas 4 itu sudah tahu dari mulai sekarang bahwa si anak ini di kelas 3 ada kekurangan seperti ini, ada masalah seperti ini. Jadi biar nanti masalah saya bisa kita pecahkan bersama. Sudah bagus sekali usahanya Pak Adi ini, sudah bagus. Tapi itu kan di luar pembelajaran Pak Adi. Kalau di dalam pembelajaran kira-kira apa yang bisa Pak Adi lakukan untuk menangani si anak ini? Di dalam pembelajaran Bu, agar anak tersebut bisa fokus nih, ya, agar sering saya ini Bu ingatkan terus setiap hari. Jika dia berjalan langsung mencari temannya yang mungkin merasa saya ingatkan anak, bahkan saya langsung saya suruh kembali ke tempat, anak ini ditulis, ayo ini, itu seperti itu Bu. Kalau di luar biasa Pak Adi, sudah bagus penanganannya Pak Adi ini, sudah, kalau menurut saya sudah tepat. Dan lalu kira-kira rencana apa yang akan Pak Adi lakukan atau aksi lah, aksi nyatanya untuk kedepannya untuk mencapai tujuan tersebut itu apa kira-kira? Gini Bu, selain tadi itu yang sudah saya lakukan dan juga kolaborasi dengan wali kelas yang kelas 4 dengan rekan sejawat tadi, saya juga ini Bu, di akhir pembelajaran atau waktunya pulang sekolah, si anak tersebut tidak boleh pulang dulu. Ada waktu tersendiri dengan saya. Jadi untuk yang tadi itu dia kesulitan untuk belum bisa menulis, belum bisa membaca dengan lancar, itu saya kasih ini dengan saya waktu khusus untuk belajar bersama dengan saya.
ya kira-kira sekitar 15 menit sampai 30 menit. Jadi 15 menit itu mungkin latihan nulis, kemudian 15 menit latihan membaca, seperti itu. Jadi perlakuan khusus Nggih, ini khusus Pak nggih, Adi. perlakuan khusus. Sekarang sudah Pak Adi. Lalu apa komitmen Pak Adi ke depannya? Jadi kan pasti harus ada komitmen kan untuk semua rencana-rencana Pak Adi. Ya, komitmen saya itu mulai sekarang hal-hal yang baik tadi itu akan terus saya lakukan, tentunya dengan membuat semacam angket mungkin ya, perkembangan si anak itu bagaimana. Nah, jadi selama di kelas itu nanti setiap harinya setelah setiap hari sudah saya kasih kata boleh kata les privat dengan saya. Nah, itu nanti juga akan saya lakukan anak tersebut saya harus juga bilang ke orang tuanya kalau perlu dijelaskan juga di luar. Jadi menunjang itu komitmen saya. Lalu kira-kira kalau menurut Pak Edi siapa yang bisa membantu Pak Adi dalam merencanakan dan membuat komitmen seperti ini yang kira-kira bisa membantu itu kira-kira siapa? Yang jelas yang bisa yang membantu saya yaitu kolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah nih. Saya dengan teman yang tadi saya juga ceritakan ke ibu, kolaborasi juga dengan orang tua, itu, dan bahkan perlu hingga kepala sekolah itu. Jadi kepala sekolah juga perlu mengetahui permasalahan saya. Oke Pak Adi ini sudah langkah-langkahnya sudah tepat, lalu usaha-usaha yang Pak Adi lakukan ini menurut saya sudah sangat bagus sudah. Jadi tapi sedikit untuk bisa dijadikan refleksi nanti Pak Adi. Barangkali ada teman-teman kita yang mempunyai permasalahan sama dengan Pak Adi, jadi bisa dijadikan contoh dari permasalahan Pak Adi ini. Terima kasih Bu. Iya, jadi saya harap dari pembicaraan kita tadi Pak Adi sudah mendapatkan solusi ya. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, sudah cukup Pak Adi? Apa masih mau ngobrol lagi? Kalau waktunya sudah, saya kira sudah cukup Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama, sudah membantu Pak saya Adi. untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Sama-sama. kasih, Bu. Sama-sama. Pak, Ya, terima kasih Pak. hati-hati. Ibu Wike, Selamat sore Pak Dedi. gimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan lancar kah? Alhamdulillah. Kalau menurut saya sangat lancar sih Pak. Sangat lancar sekali tadi. Benar, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Wike. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Baik, tadi selama proses coaching ya Pak Dedi, saya itu sudah melakukan proses coaching tadi dengan alur delta. Nah, yaitu dengan menanyakan tujuan dan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Pak Ded. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahan yang Puji hadapi. Itu baik. Jadi Ibu Wike sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi yang saya amati ketika proses coaching tadi beberapa menit dengan coaching, ada catatan sedikit untuk Ibu Wike yang mana satu sudah berhasil menyampaikan alur Tirta dan sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Bu Wike sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi,
atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Wike tadi berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching. Agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik, saya tadi juga sudah mendengar percakapan Ibu Wike dengan coaching. Ibu sudah fokus ya di sini Ibu terhadap coaching, artinya di situ Ibu sudah ada kehadiran penuh. Referennya sudah dilakukan, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif. Nah, tentunya Ibu tadi sudah menunjukkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, luar biasa tadi coaching yang dilakukan oleh Ibu Wike. Berikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu Wike sukses. Dan tadi ada catatan, Ibu Wike menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot tanpa menjudgment si coaching, tanpa memberikan solusi di coaching. Nah, di sini merupakan bedanya dengan mentoring ya. Ibu tadi sudah sukses melakukan coaching yang kedepannya dan diberi kemudahan lagi pada coaching berikutnya Ibu Wike. Oh ya, satu lagi boleh saya tanya Ibu Wike? Tanya lagi. Ngomong silakan. Oke. Untuk kedepannya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini, Bu? Apa ya, Pak? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ini ingin lebih menambah pemahaman saya, jadi mendalami dan memahami untuk alur tirta ini, Pak. Jadi dalam melakukan coaching saya harus benar-benar menerapkan alur tirta supaya coaching selanjutnya bisa berjalan lebih baik dari yang tadi saya lakukan ini, Pak Dedi. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali Ibu akan mendalami alur tirta ya, supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Ya, pasca observasi ini menjadi refleksi yang dimana observasi menggunakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Saya akhiri sampai sini. Terima kasih atas kesempatannya, dan Ibu semoga dari sampai proses coaching sampai pasca observasi dapat dijadikan pengalaman yang luar biasa, yang dimana kedepannya Ibu tanpa lebih terbebani secara alami melakukan coaching ke rekan sejawat yang lainnya. Terima kasih, saya akhiri. Ibu Wike tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Dedi. Terima kasih.